Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Ibu Yenita Oktavia pada pembelajaran matematika kelas 11 peminatan. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri yang memiliki faktor yang sama. Kita akan lihat satu persatu. Langkah-langkah penyelesaian persamaan trigonometri yang memiliki faktor yang sama. Yang pertama, tentukan faktor yang sama dari persamaan trigonometri. Yang kedua, tentukan pembuat nol persamaan. Dan yang ketiga, selesaikan pembuat nol persamaan tersebut dengan menggunakan rumus persamaan sinus atau persamaan kosinus atau persamaan tangen. Ini persamaan sinus, kosinus, dan tangen ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kita akan lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 tangen X kali sin X dikurang tangen X sama dengan 0 dalam selang X besar sama 0 derajat dan X kecil sama 360 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Ini dari soal kita ambil 2 tangen X kali sin X dikurang tangen X sama dengan 0. Ini ibaratnya ada 2 benda yang dibatasi oleh tanda kurang. Benda yang pertama adalah 2 tangen X kali sin X, dan benda yang kedua adalah tangen X. Dari benda pertama dan yang kedua ini, ada faktor yang samanya, yaitu tangen X. Tangen X-nya kita keluarkan. Nih, jika tangen X pada benda yang pertama kita keluarkan, sehingga yang di dalam kurung tinggal adalah 2 sin X. Pada benda yang kedua ini kurang, tangen X-nya sudah kita keluarkan, sehingga di dalam kurung itu hanya ada angka 1. Ini sama dengan 0. Jadi langkah yang pertama tadi kita cari faktor yang sama. Lanjut kita langkah yang kedua. Kita cari pembuat 0 dari kedua bentuk ini. Pembuat nolnya ini artinya tangen X kali 2 sin X kurang 1. Berarti pembuat 0 yang pertama adalah tangen X sama dengan 0. Dan yang kedua, pembuat nolnya adalah 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Kita lihat langkah selanjutnya. Untuk tangen X sama dengan 0, ini berarti kita arahkan dia ke bentuk persamaan tangen. Kalau bentuk persamaan tangen berarti kedua ruas harus dijadikan sama-sama tangen. Ingat tangen 0 itu adalah 0 ini adalah tangen dari 0 derajat. Kalau kedua ruas sudah sama-sama berbentuk tangen, baru bisa masuk persamaan tangen, yaitu X sama dengan 0 derajat tambah K kali 180 derajat. Ini Anda masih ingat ya rumus persamaan tangen pada pertemuan kita sebelumnya? Kita ambil K sama dengan 0. Mulai ambil K sama dengan 0, berarti kita masukkan ke X ini. Jadinya 0 derajat tambah 0 kali 180 derajat. Sehingga dapat hasilnya 0 derajat. Kalau ambil K sama dengan 1, berarti X-nya adalah 0 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Sehingga hasilnya adalah 180 derajat. Jika diambil K sama dengan 2, maka jadinya adalah X sama dengan 0 derajat tambah 2 kali 180 derajat. Sehingga hasilnya adalah 360 derajat. Sekarang kita lihat untuk kelanjutan langkah penyelesaiannya. Untuk yang kedua tadi ya, 2 sin X. Pembuat 0 yang keduanya tadi adalah 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ini kita olah, 2 sin X sama dengan 0. Ini negatif 1 menjadi positif 1. 0 tambah 1 itu adalah 1. Sehingga 2 sin X sama dengan, ini 1. Sehingga sin X-nya jadinya adalah 1/2. 2-nya pindah ke ruas kanan atau sama-sama kita bagi 2 kedua ruas.
Ini sehingga jadinya sin X, sementara satu ini jadinya 1/2. Kita sama-sama bagi 2. Lihat ini kita arahkan ke bentuk persamaan sinus. Persamaan sinus berarti kedua ruas harus jadikan sama-sama sin. Setengah itu adalah sin dari 30 derajat. Kita kembali ke ingatan pada pertemuan sebelumnya tentang persamaan sin. Jika sin X sama dengan sin alfa, berarti nilai X-nya ada 2 ya. Yang pertama, dalam hal ini alfanya adalah 30 derajat, berarti yang pertama adalah X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita selesaikan yang pertama ini dulu. Kita ambil K sama dengan 0, berarti jadinya X sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Sehingga dapatnya adalah 30 derajat. Kalau ambil K sama dengan 1, tidak bisa lagi ya, karena melebihi batas yang diminta pada soal. Batas pada soal nilai X-nya hanya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berikut kita akan lihat yang keduanya. X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini 180 dikurang 30 itu adalah 150. Jadinya X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita mulai ambil K sama dengan 0. Sehingga jadinya X sama dengan 150 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Sehingga dapatnya 150 derajat. Kalau ambil K sama dengan 1, tidak bisa lagi ya, melebihi batas yang diminta pada soal. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, kita urut dari yang kecil tadi, mulai dari yang tangen tadi ya. 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan yang terakhir tadi adalah 360 derajat. Demikianlah penjelasan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.